الذي كان نورا منورا في سحاب الظلام صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد خير الخلق وخير الأنام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد ويوم المآل ويوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد حضرات المكرمين والمكرمات والمستمعين والمستمعات, segenap kita dengar anggota pengajian Mushola Anil yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap takmir Mushola Anil yang juga sangat saya hormati, utamanya Bapak tolong Pak Noh dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita mesti dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani. Semoga pertemuan ini bisa membawa maslahat hikmah ini waktunya wal akhirah, sehingga bisa menyebabkan kita nanti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rahmat dan maghfirah-Nya, bahwa otomatis kita langsung menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawatullah wa salamu selalu diaturkan kepada Imam Baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad beserta sahabat-sahabatnya sampai hari kiamat, di mana karena beliau dilahirkan pada dunia ini kita bisa tahu mana yang baik, kemudian kita melakukan, dan kita tahu mana yang buruk, kemudian kita tinggalkan. Para bapak, para ibu yang sangat saya hormati, tema pagi ini meneruskan tema yang lalu, yaitu tentang kesehatan di bab kedua. Pertama, kesehatan jasmani yang sudah dibahas. Yang kedua, kesehatan rohani. Kesehatan rohani ini bisa kita raih dan kita bisa mendapatkan kesehatan rohani ini dengan melakukan kiat-kiat yang buahnya yang sebagian sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan kurang lebih beberapa poin. Sekarang nyampe di poin yang kelima. Jadi diantaranya kita supaya bisa mendapatkan kesehatan rohani, roh kita bisa sehat, jiwa kita bisa sehat, rohani kita bisa sehat, mental kita bisa sehat. Kita harus melakukan kiat-kiat. Beberapa poin yang akan saya bahas, kurang lebih 12 poin yang sudah 5 poin kita bahas, 4 poin kita bahas. Sekarang poin yang kelima, kalau kita ingin sehat, kita ini tidak boleh ada mulhirsi, ada mulhirsi di dunia. Kita tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia. Ada mulhirsi di dunia. Kita tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia dan isinya. Namun kita tidak boleh juga meninggalkan. Kita harus tetap mencari dunia
berusaha, berkasab, berupaya untuk mendapatkan harta, karena harta ini memang diperlukan. Harta bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu pakai harta, pakai duit. Kalau di kota atau di Surabaya kencing saja pakai duit. Kecuali kencing sendiri di terminal itu di bawah kolong, di belakang mobil itu nggak usah pakai duit. Tapi kalau begitu caranya itu bisa tidak baik, bisa menjadi haram, bisa menjadi melanggar larangan Allah Subhanahu. Oleh karena itu kita dalam berusaha mencari harta, mencari dunia ini memang harus betul-betul hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan tenggelam dalam dunia, tenggelam di tumpukan harta, tenggelam nanti di tumpukan hayalan duit, bukan duit tapi hayalannya. Jadi orang itu bagaimana? Karena keinginannya sangat tinggi terhadap mendapatkan dunia, maka orang itu tenggelam di hayalan duit, hayalan saja. Tapi duitnya tidak mungkin ada, tapi hayalannya sampai hayalannya itu tinggi, menghayal terus sehingga dia tidak sempat ibadah kepada Allah Subhanahu. Di mana itu kata orang sufi yang disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan. Jadi angan-angannya terbang selalu di angkasa, melebihi pesawat terbang yang canggih gitu. Terbang terus setiap detik, setiap waktu angan-angannya terbang dengan cara yang sangat muluk-muluk gitu, sehingga tidak sempat tafakkur, berpikir secara positif terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak dilarang mencari harta, mencari dunia, bahkan itu diperintah. Nyari dunia ini perintah Allah. Bahkan kalau tidak cari sama sekali, hanya mengandalkan orang lain, mengandalkan barangkali dikasih, barangkali begitu dan seterusnya, ini tidak boleh. Kita harus punya apa? Punya ikhtiar, punya usaha-usaha yang bisa membuat kita ini percaya diri, terpelihara dari minta-minta, dari menjadi pengemis dan seterusnya. Ini diperintah. Makanya di Allah dalam surat Jum'ah ya, ayat yang beberapa yang mungkin yang akhir itu Allah bilang, fa idza qadaytumus sholata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu wadkurullaha katsiran la'allakum. Di surat Jum'ah yang terakhir itu, ketika kalian sudah menyelesaikan sholat kata Allah, fa idza qadaytumus sholata, ketika kalian sudah menyelesaikan sholat, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di bumi Allah Subhanahu wa taala. Menyebar. Untuk apa menyebar? Wabtaghu min fadlillah, dan mencarilah kalian anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cari. Kita diperintah untuk cari harta, tapi dengan catatannya jangan sampai kita cari harta itu bisa mengorbankan ibadah kita. Tidak bisa ya. Kalau kita mencari dunia, mencari harta sampai mengorbankan ibadah kita, maka kita pasti merugi. Ya. Jadi bagaimana nanti kita ini di hadapan Allah, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tazulu qadama abdin, la tazulu qadama abdin amam Allah Taala hatta yus'ala an arba'in. Senantiasa
dua kaki manusia itu berada di depan Allah Subhanahu wa taala hatta yusalan arba'in, sehingga selesai ditanyakan 4 hal. Jadi nanti kita diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dihadirkan oleh malaikat di depan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah kita ditanya tentang 4 hal itu. Pertama yang ditanya apa? An umrihi bima afna, untuk apa umur kamu? Ya, itu yang ditanya. Untuk apa umur kita? Sekian tahun dipanjangkan umur, 60 tahun, 70 tahun, ada yang 80. Untuk apa umur kita? Itu pasti ditanya. Makanya untuk kita bisa menjawab pertanyaan itu sudah barang tentu, kita harus umur kita ini pergunakan hal-hal yang positif, dipergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk amal-amalan yang baik. Kalau umur kita ini sudah mempergunakannya dengan baik untuk hal-hal yang positif, maka jelas jawabannya nanti tidak akan sulit. Jadi kita mesti menjawab, dan jawabannya tidak mungkin salah. Artinya tidak mungkin bohong kita itu, karena sudah banyak saksinya, Pak. Jadi kita berbuat sesuatu ini saksinya ada, termasuk tangan kita menyaksikan, dua kaki kita juga menyaksikan bahwa kita berbuat seperti ini dan seperti itu. Kemudian juga bulu-bulu kita menyaksikan semua, bulu kepala, bulu mata, bulu hidung, bulu semuanya, termasuk bulu-bulu yang di bawah, di atas, semua menyaksikan, bersaksi di hadapan Allah SWT bahwa yang punya bulu ini melakukan begini, melakukan begitu, itu nanti pasti menyaksikan. Di samping itu ada catatan-catatan para malaikat pada kampung besar. Di kampung besar itu ada, begitu juga nanti ada videonya, Pak, diputar. Jadi kalau sekarang kita punya video, nanti di akhirat juga ada videonya, Pak. Videonya malaikat nanti diputar. Jadi lengkap sudah. Di samping apa juga menyaksikan bumi yang kita injak ini, di mana kita berpijak, di situ kita bekerja apa saja, bumi menyaksikan. Apa itu kerja punya buruk, baik, semuanya disaksikan oleh bumi yang kita pijak. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Apa yang keluar dari badan kita, dari mulut kita, dari fisik kita, kita harus hati-hati. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ditanya pertama itu an umrihi fi ma afna, untuk apa umur kamu itu? Oh, kalau umur saya untuk beribadah, untuk sholat, untuk itu bagus. Sudah nanti untung ya. Beruntung kalau jawabannya seperti itu ya. Karena yang namanya orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya tapi pekerjaannya bagus. Orang yang paling baik itu adalah punya umur yang panjang, kemudian umur itu diisi amalan-amalan yang positif. Tapi orang yang paling celaka dan paling fatal yaitu orang yang punya umur panjang tapi umurnya itu dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Naudzubillah ya. Makanya Pak, banyak orang itu umurnya pendek, tapi karena umurnya itu diisi dengan hal-hal yang positif, maka seakan-akan orang itu berumur 1000 tahun. Contohnya siapa? Imam Syafi'i umpamanya. Imam Syafi'i imam kita, sahibul madhab, yang kita anut sebagai imam kita beliau. Beliau umurnya berapa, Pak? Lebih muda dari saya, Pak. Hanya 54 umur beliau, Imam Syafi'i. Tapi karena umurnya semenjak beliau belum balik, semenjak masih kecil, masih menginjak tamyiz,
umurnya sudah diisi dengan hal yang positif, maka masya Allah beliau sangat ilmunya sangat tinggi, dalam, lebar, canggih, sehingga ilmu beliau nyampe ke seluruh pelosok dunia. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Mulai dari ujung barat sampai ujung timur, mulai dari tempat terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, semua kenal Imam Syafi'i. Itulah sebuah contoh umur yang terbaik. Jadi mari kita usahakan bagaimana umur kita ini menjadi umur yang terbaik, umur yang selalu membawa kebaikan, bukan umur yang selalu membawa keburukan. Maka kalau begitu nanti kita pasti jawabannya ketika ditanya di hadapan Allah, pasti jawabannya itu baik, pasti jawabannya itu menguntungkan terhadap orang yang punya umur itu. Amin, Allahumma amin. Semoga saja seperti itu, ya. Terus yang kedua ditanya apa? Wa an syababihi fima abla. Masa mudanya ditanya apa? Kamu dulu masa muda seperti apa? Untuk apa? Dan dipakai untuk apa? Digunakan bagaimana umur kamu yang masih muda? Pada umumnya kan kalau orang muda itu kan berpikirnya lain kan? Oh saya masih muda kok, nggak usah muluk-muluk ibadah, nggak usah gini gitu, masih muda kok, masih jauh dari mati katanya. Biasanya itu biasanya Pak ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang-kadang punya perbuatan, punya tindakan yang tidak biasanya, ya tidak biasanya. Jadi banyak orang masih muda sudah dicabut umurnya, banyak orang itu masih muda sudah datang malaikat Azrail, malaikat maut, diambil umurnya, ya belum sempat apa-apa, belum sempat berbuat apa-apa, dia sudah dicabut umurnya. Oleh karena itu kita sebetulnya mulai dari temis atau mulai dari sejak balik kita memang harus siap-siap untuk itu, untuk mati. Untuk mati harus siap-siap. Kalau tidak ya nanti kita kecolongan ya, kecolongan. Kita didatangi malaikat Azrail, nyawa kita dicabut, kita tidak punya amal-amal yang baik, tidak punya amal baik yang banyak, ini kita rugi. Oleh karena itu, mari kita walaupun yang merasa masih muda atau masih belia juga, ini juga kita harus siap-siap untuk supaya umur kita ini berisi amal-amal yang baik, ya. Terus yang ketiga, yang ditanya apa? Wa an ilmihi fima amilahu. Ilmunya ditanya. Wa an ilmihi fima amilahu. Dan ditanya orang itu dari ilmunya, untuk apa ilmunya? Diamalkan atau tidak ilmunya? Karena memang pada akhir-akhir ini banyak orang yang ilmunya banyak, banyak orang yang alim, tapi sedikit orang yang beramal baik. Kadang-kadang orang itu sudah belajar 10 tahun, belajar agama 10 tahun, 15 tahun, pulang sudah ke rumah, ternyata amal ilmunya tidak diamalkan. Ada Pak? Ada Pak? Banyak. Iya. Makanya orang yang punya ilmu ini tidak diamalkan nanti, tahu bahwa sesuatu itu haram, tapi masih dilakukan. Tahu bahwa makan ini haram, tapi masih dimakan. Tahu bahwa minuman itu haram, tapi masih diminum, dikonsumsi, diambil, diperdagangkan kadang-kadang. Ini artinya apa? Ia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Maka kata ulama, orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, ini nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang yang menyembah patung itu disiksa, dia disiksa duluan. Kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zuhud disebutkan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan
batil wathal. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli batil wathal. Orang ilmu, orang alim, orang punya ilmu yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka dia nanti disiksa sebelum orang yang menyembah patung itu disiksa. Dia disiksa dulu. Tapi perbedaannya juga ada dengan orang yang patung. Perbedaannya apa? Orang menyembah patung itu perbedaannya dia kafir. Kafir, bukan hanya non muslim, tapi kafir, musyrik. Dia masuk neraka. Orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya tetap dia masuk surga dengan catatan matinya dalam keadaan beriman, tapi masih ditransitkan dulu di neraka ya. Kalau kita semua ini banyak alim maupun tidak alim tidak ingin transit dulu di neraka, ya mari kita berbuat sesuatu yang banyak, yang positif, yang banyak, sehingga nanti ketika amal kita ditimbang, maka amal baik kita itu lebih unggul, lebih berat. Insyaallah dengan pengampunan Allah kita insyaallah tidak masuk surga, tidak masuk neraka dulu, tapi langsung ke surga. Amin Allahumma. Jadi yang punya ilmu ini kita harus berusaha untuk diamalkan, ya. Diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka jelas kata ulama itu seperti lampu talpe, kata orang Tiongkok ini kan. Lampu talpe kan lampu tempe itu aja. Itu kan ada sumbunya. Ada sumbunya kan? Ketika dinyalakan, sudah dikasih minyak di dalamnya, dinyalakan, kan menyala api itu. Bisa menyinari kan? Menyinari ke sekitarnya, bersinar di sekitarnya, bercahaya karena lampu itu. Tapi apa? Orang lain bisa menerima sinarnya, bisa memanfaatkan, mengambil sinarnya itu, tapi dirinya terbakar. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Orang alim hanya dia bernasihat, berdoa, tapi tidak mengamalkan ilmunya dengan baik, secara utuh, secara sempurna dan maksimal, maka dia orang lain bisa mengambil manfaat nasihat dari ilmunya itu, tapi dirinya terbakar. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, kita akan ditanya apa? Kita akan ditanya wa an malihi fima anfaqahu wa ila aina wa min aina iktasabahu itu ya. Jadi orang itu akan ditanya hartanya fima anfaqahu, untuk apa harta itu diinfakkan dan bagaimana cara menginfakkan harta itu. Yang kedua ditanya kalau harta wa min aina iktasabahu, dan dari mana dia menghasilkan harta itu. Coba kita bandingkan Pak sekarang dengan tiga yang di depan tadi. Jadi pertama umurnya ditanya untuk apa umurnya. Yang kedua ditanya untuk apa masa muda kamu. Kemudian yang ketiga ditanya apa? Untuk apa? Apa tadi? Ilmu kamu. Satu-satu ditanya. Untuk apa ilmu kamu? Untuk apa masa muda kamu? Untuk apa umur kamu? Tapi begitu nyampe di harta, ini poin saya maksudnya ya. Yang bak ini, poin saya ini. Nyampe di harta pertanyaan dua. Pertama, kamu punya harta? Iya punya mereka. Untuk apa harta kamu? Diinfakkan untuk apa? Dialokasikan kemana harta kamu? Itu pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya, dari mana kamu dapat harta itu? Lain kan? Yang tiga tadi itu hanya satu pertanyaannya, tapi begitu nyampe di masalah harta, dua pertanyaannya. Kamu punya harta, kata mereka. Iya punya. Buahnya. Untuk apa harta kamu? Yang kedua pertanyaannya, dari mana kamu dapat harta itu? Berat kan?
Artinya Pak, orang cari harta ini harus memperhatikan dua sisi. Penting sangat ini. Sisi pertama dari cara mencarinya dan mengumpulkannya dari mana. Apakah dari jalan yang halal? Apakah dari jalan cara yang baik? Apakah dari cara yang tidak baik, yang melalui jalan-jalan atau cara-cara yang tidak halal? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita cari harta ini tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan, harus melalui cara-cara yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita, Pak. Karena kalau kita cari harta ini salah caranya, keliru jalannya, salah, itu pasti harta yang dihasilkan itu tidak halal. Pasti subhat atau haram. Sedangkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana ibadah kita itu bisa diterima kalau kita dalam tubuh kita ini masih ada sesuatu yang bercampur halal dan haram di situ. Artinya dalam tubuh kita ada hal-hal yang bisa mencampuri yang halal. Haram subhat bisa mencampuri yang halal, ini tidak baik. Saya sering menyampaikan bahwa orang yang sholat, ya, kata Nabi SAW, man sholat wa ala thawbihi dirhamun min haramin aw subhatin lam tuqbal sholat. Barang siapa sholat dan ada sedikit pada baju pakaian dia pakai sholat, ada 1 dirham saja, 1 dirham saja, ada 1.000 saja. Kalau sekarang 1.000 saja yang tidak halal, yang untuk beli pakaian tidak halal 1.000 saja, maka sholatnya tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Makanya masalah barang-barang halal di bawah ibadah itu sangat urgensi, sebuah keharusan untuk supaya segala sesuatu yang halal itu harus, bukan hanya sunnah tapi harus kita pakai yang halal itu. Sementara kita dari harta ini sekarang ini memang orang itu begini. Saya pernah mendengar Pak, dari harta yang halal, kata para ulama apa yang haram saja sulit. Ya, ada yang bilang gitu. Sekarang ini jangankan cari harta yang halal, yang haram saja sulit. Artinya apa? Kalau orang sudah punya prinsip seperti itu dan punya omongan seperti itu, artinya dia sudah tidak peduli dengan apa itu halal, apa itu haram. Yang penting dapat, sudah diambil. Yang penting itu untung, walaupun melalui sesuatu yang tidak diridhoi Allah, melalui sesuatu yang haram dan subhat, dia pasti ambil. Oleh karena itu Pak, cari harta ini memang harus kita betul-betul hati-hati. Karena pertanyaan dua itu, dari mana kamu dapat harta ini? Kalau sudah dapat, kemudian ditanya lagi, untuk apa harta kamu itu? Ya. Untuk apa harta kamu? Apakah dialokasikan untuk hal-hal yang baik atau dialokasikan di dalam hal-hal yang tidak baik? Kadang-kadang begini Pak, orang itu nyari harta itu tepat, benar, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jual belinya baik, transaksinya baik, halal semuanya, tidak pernah melakukan transaksi riba, tidak pernah menipu orang, tidak pernah mengibuli orang dalam jual beli, tidak pernah membohongi orang, semuanya baik transaksinya, tapi cara mengalokasinya salah. Jadinya salah juga Mas. Halal hartanya, carinya halal,
mengumpulkannya halal, kemudian hasilnya juga semuanya halal, tapi dialokasikan untuk hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, untuk minum-minuman, keras, narkoba, narkotika, untuk judi dan seterusnya. Ini fatal juga nanti ketika diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kadang-kadang orang itu naruhnya benar, mengalokasikannya benar, menginfakannya benar. Kenapa? Ya, sudah ditaruh di masjid, diinfakkan ke masjid, diinfakkan ke musalla, disedekahkan kepada orang fuqara masakin. Benar kan? Naruhnya benar. Tidak ditaruh di tempat-tempat yang tidak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang sekali nyarinya salah. Nyarinya salah. Dari mana dia dapat? Dia dapat menang judi online. Banyak menangnya. Sekarang kan nggak ada orang main-main duduk-duduk di perempatan, itu jarang. Ya jarang sekarang orang itu ada di kasurnya, ada di atas ranjangnya sambil berbaring tidur miring-miring begitu, berjudi di situ. Iya benar, betul, betul Pak ya. Iya. Ini namanya judi canggih. Biar sambil apa? Sambil masak nasi, menanam, merebus telur, sambil judi bisa. Ya kan? Oleh karena itu, ini lebih berbahaya daripada dulu, Pak. Sekarang kalau sudah judi online ini, Pak, ini bukan antar pulau atau antar provinsi, antar kota, tapi antar negara sekarang. Begitu. Ya, sangat-sangat berbahaya. Jadi adanya teknologi ini memang dari dulu sudah dikeluhkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi pada waktu itu belum ada teknologi seperti ini, masih jauh sekali. Beliau sampai mengeluhkan begini, kaifa bikum idza futihat alaikum dunya, kaifa bikum idza futihat alaikum dunya. 3 kali beliau ngomong, kaifa bikum idza futihat alaikum dunya. Bagaimana nanti kalau sudah dunia ini menjadi global? Teknologi sudah menjadi global, semuanya terbuka, antar negara yang jauh, negara seberang sana sama dengan di depan mata kita. Beliau mengeluhkan begitu. Ternyata memang sekarang sudah nyampe di era ini, sudah nyampe apa yang dikeluhkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Maksudnya bahaya dari teknologi ini, Pak. Jadi teknologi ini sebetulnya bagaikan pisau bermata dua, bertajam dua, kanan kiri tajam semuanya. Yang kanan tajamnya positif, bawa positif, yang kiri tajamnya itu bawa negatif. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau menggunakan teknologi itu kedua-duanya, atau salah satunya saja, yang positif saja, yang negatif ditinggal? Kalau kita semuanya menggunakan teknologi yang positif digunakan, yang negatif digunakan, itu artinya kita benjol kanan kiri oke. Yang konsekuensinya nanti itu menjadikan kita masih transit ke neraka. Naudzubillah. Inilah yang harus kita hati-hati. Jadi kalau masalah harta ini memang sangat serius, Pak. Harus kita sikapi dengan serius dan ikhlas dan tegas. Tidak boleh apa namanya kata orang Madura, tak lepa apa gedang, ya. Harus tegas begitu. Kalau sudah haram ya haram, halal ya halal. Tidak ada istilah haram sedikit. Sudah haram sedikit. Bagaimana hukumnya ini? Itu haram tapi haram sedikit. Tidak ada haram sedikit, Pak. Kalau sudah haram ya haram, ada ya halal. Yang namanya najis, ya najis tetapi najis sedikit ya. Tidak najis banyak. Kalau sudah najis ya najis. Ibaratnya kan begini, ada susu 1 gelas. Rasanya manis, enak ya. Ada apa namanya? Kencing jatuh di gelas itu 1 tetes kecil saja. Najis semua tidak? Najis semua kan? Tidak boleh diminum,
tidak boleh disentuh. Kalau disentuh nanti harus dibasuh, karena najis, menyentuh baju juga najis, menyentuh tangan najis, maka harus dibasuh tangannya dan bajunya. Kan begitu. Makanya tidak ada istilah iya itu haram sedikit. Kalau haram sedikit boleh ya, tidak ada ya. Oleh karena itu, ketika nanti kita cari harta, kemudian harta itu cara nyarinya itu benar, tapi cara namanya infak itu salah. Sebaliknya, cara infaknya salah, tapi cara nyarinya benar. Ya, cara infaknya itu benar karena itu logis, cara nyarinya salah, gitu ya. Ini tidak baik. Karena banyak orang yang bilang begini ke saya, apa Pak Kiai, saya ini walaupun berjudi terus menang banyak, tapi kan saya ini untuk kebaikan hasilnya, untuk molotan, untuk ke masjid, untuk nyumbang ini, nyumbang itu. Dikiranya itu benar, gak benar Pak. Ya, tidak benar, itu salah. Kenapa? Cara nyarinya itu salah, cara menempatkan benar salah juga. Cara nyarinya benar, cara menempatkan salah juga. Jadi orang sekarang yang banyak, menurut penilaian saya, orang itu cari harta dengan cara yang tidak baik, tidak bagus, tidak benar, melalui barang-barang yang tidak halal, tapi ditaruhnya, diinfakkannya, dialokasikannya di tempat yang benar, ditaruh ke masjid, ditaruh ke mushola, ditaruh tempat-tempat ibadah, diberikan kepada fakir miskin. Ini salah, fatal juga orang yang seperti ini. Kenapa kalau demikian? Iya, karena Nabi Muhammad SAW bilang begini, ta'awwadhu billahi min jubbil husni, kata beliau. Ta'awwadhu billahi min jubbil husni. Ini diulang-ulang sahabat, kepada sahabat, di depannya sahabat, ini bilang-bilang begitu. Diulang-ulang bilang begitu. Ta'awwadhu billahi min jubbil husni. Berlindunglah kalian para sahabat dari jurang kesedihan. Dari jurang kesedihan, kata Rasulullah. Sahabat bilang, qalu matur sahabat, ya Rasulullah, wa ma jubbul husni? Apa itu jubbul husni artinya? Rasulullah bilang, jubbul husni huwa wadin fi jahannama ja'alahu Allahu liman anfaqahu min syubhatin aw haramin. Na'udzubillah min dzalik. Jubbul husni itu sahabat, yaitu jurang, lembah di dalam neraka jahanam. Diperuntukkan satu itu untuk orang yang menginfakkan harta, tapi dari harta yang haram atau subhat. Ya. Jadi intinya orang yang benar nyari harta itu bagus, apa salah? Nyari harta itu salah dari barang yang haram dan subhat, diinfakkan ke jalan yang benar, ini fatal dan salah. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ditaruh di dalam, di mana? Di jurang lembah di dalam jahanam, disiapkan untuk itu. Ya. Di dalam jahanam, Pak. Bukan di pinggirnya, tapi di dalam jahanam. Ini tentunya kalau mati sebelum tahu. Kalau sebelum mati sudah taubat, ya insya Allah tidak begitu. Diselamatkan nanti karena sudah taubat. Kalau orang sudah taubat punya dosa, maka dosanya tidak ada, Pak. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu bagaikan bangkai tikus, bau, tidak enak dilihat, tidak enak diindus, tidak enak diindus dengan hidung, ya, tidak enak dilihat, menjijikkan. Tapi begitu diambilkan tanah yang banyak, ditimbun begitu, ditutup, hilang dah bangkainya itu baunya, hilang kan? Hilang baunya, hilang di pandangan mata, enak sudah dah ada. Dosa seperti itu.
Makanya kalau kita ingin melakukan dosa, makanya dosa itu harus cepat-cepat diuruk, ditimbun dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau pagi melakukan dosa, langsung sebentar lagi langsung melakukan kebaikan, yang pada hari nanti dosa itu tidak kelihatan dengan kebaikan itu, karena sudah tertutup dengan kebaikan. Maka kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Ini bentuknya hadis. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Setelah kamu melakukan kejelekan-kejelekan, maka melakukan kebaikan-kebaikan, maka tambuha akan terhapus semua kejelekan-kejelekan itu, tertutup oleh kebaikan-kebaikan. Nah, jadi maksudnya kita ini mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, marilah kita cari harta dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Kalau berdagang tentunya dengan transaksi yang baik. Tentunya modal si pedagang itu modalnya bagus, modalnya halal, begitu ya, modalnya tidak riba. Begitu juga bapak-bapak yang dagang ini tidak mengambil uang yang untuk modal itu dari transaksi-transaksi yang ribawi. Ini hindari. Sekarang di kita di Indonesia khususnya ini sudah ada solusi untuk kita menghindar dari transaksi riba itu. Lewat mana transaksinya? Kalau kita tidak ingin riba, kita kerjasama dengan bank, kita lewat bank-bank syariah atau LKS, lembaga-lembaga keuangan syariah, ya, seperti BRI syariah, BNI syariah, kemudian Mandiri syariah, kemudian kalau di Sabang Pemda sudah punya BAS, Bank Bakti Harta Syariah Sampang sudah ada. Jadi transaksi sekarang sudah menjamur di Indonesia. Bahkan penggalian syariah se-Madura itu sudah menjadi syariah semua. Dan saya sudah pernah memeriksa dulu waktu jadi saya DBS di Pegadaian Sampang ini syariah betul. Memang syariah, cara menggadaikannya, cara menerima gadaian syariah betul, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang orang begini bilang, Bapak Kiai sama saja. Walaupun bank syariah, LKS syariah semuanya sama, ngambil untung juga. Iya, itu bisnis, Pak. Dari bank syariah atau LKS atau lembaga-lembaga syariah lain, semuanya itu ngambil untung sama. Tapi ngambil untungnya itu kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil. Karena itu bank-bank itu LKS itu kan bisnis, semuanya ngambil untung, tapi caranya syariah. Tidak seperti bank bank konvensional. Jadi kalau bank konvensional itu bukan bagi hasil, tapi sistemnya itu ditentukan setiap bulan sekian persen, sekian, bukan sekian persen, sekian ditentukan sudah, itu riba jadinya. Ya. Nah, oleh karena itu saya ajak seluruhnya umat Islam yang ada di Sampang ini, marilah kita pindah konversi dari transaksi ribawi menuju transaksi syariah supaya kita nanti tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap kepada Allah di akhirat. Ceritanya sudah saya ceritakan minggu yang lalu, Pak, ya. Ceritanya orang yang memakan riba kerjaannya, kemudian dia mati, akhirnya mukanya menjadi bentuk celeng. Ya kan? Sudah cerita dulu kan? Mungkin belum lupa sampai yang datang. Oleh karena itu mari melalui pengajian ini kita cari harta, diperintah tidak dilarang, namun tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang tidak dilarang oleh agama, gitu ya. Supaya apa?
supaya segala sesuatu yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tempati, yang kita minum, semuanya bersih, steril dari sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian hati kita, jiwa kita, mental kita, pikiran kita, akal kita insya Allah bersih dan tenang ya. Orang yang makan barang haram itu pasti hidupnya tidak akan tenang walaupun kekayaannya menumpuk. Orang yang menghasilkan harta dari barang haram pasti hidupnya tidak akan tenang walaupun hasilnya banyak menumpuk dan juga tidak barokah. Barokah itu artinya tidak barokah itu artinya tidak membawa kebaikan-kebaikan ya. Karena yang namanya barokah itu adalah al-barokah itu definisinya wujudul khairi fi syai'in wa subutuhu fi, itu namanya barokah. Al-barakatuh hiya wujudul khairi fi syai'in wa subutuhu fihi. Yang disebut barokah itu adalah adanya sesuatu yang baik pada barang itu dan tetapnya kebaikan itu pada barang itu. Tidak beranjak, tidak pergi, itu barokah. Contohnya, sampean punya harta barokah, sedikit uangnya, hanya 1 juta, tapi barokah, maka uang 1 juta itu akan membawa kebaikan-kebaikan. Bisa diperuntukkan ini menuju kebaikan-kebaikan, walaupun 1 juta uangnya tapi masih diinfakkan 100.000 ke masjid yang nilainya 100.000 itu lebih baik daripada 10 juta bagi orang yang sangat kaya, kan begitu. Barokah. Kemudian yang sisanya untuk belanja anak, dimakan dan seterusnya, barokah itu membawa kebaikan. Tapi kadang-kadang orang itu punya uang banyak, triliunan, jutaan, tapi tidak barokah. Kata orang Madura, punya uang banyak tapi enggak kalian bus-bus. Tahu kalian bus-bus ya? Sekecil atau sekecil itu namanya tidak barokah. Makanya kita setelah sholat selalu minta barokah kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an katsiran midraran mubarakan fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini kita minta. Allahumma inni as'aluka ya Allah rizqan wasi'an katsiran midraran mubarakan fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini minta kepadamu ya Allah rizqan wasi'an, rezeki yang banyak, rezeki yang luas, katsiran yang banyak, midraran yang deras seperti hujan, selalu mengalir, tidak henti-hentinya, begitu ya. Mubarakan fihi, yang barokah. Dalamnya itu barokah, ada mengandung barokah. Kalau sampean punya anak, diberi bekal, diberi makan, minum dari harta yang barokah, maka anaknya akan barokah. Anak itu akan tumbuh besar dewasa menjadi anak yang barokah, yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Kalau anak itu diberi pendidikan dan diberi makan, minuman dan suapan yang halal dari barokah, itu pasti itu membawa barokah. Anak itu akan menjadi anak yang baik, yang patuh, yang taat kepada Allah, taat pada guru, taat pada orang tua, sopan, santun, perilakunya baik, akhlaknya baik, bisa membuat orang tua itu hatinya dingin, tenang, tentram, dan seterusnya. Itu anak barokah. Tapi sebaliknya Pak, kalau kita tidak tidak memberikan anak, tidak memberikan pendidikan kepada anak yang baik, atau anak itu diberi konsumsi, diberi makan minum yang kurang halal, yang syubhat, maka pasti anak itu akan terkontaminasi hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang pada akhirnya anak itu tidak barokah. Coba sambil lihat, banyak orang yang punya anak, ya, tapi anak itu membuat malapetaka terhadap orang tuanya. Orang tuanya banyak hartanya,
tapi dihabiskan oleh anak. Karena anak itu tidak barokah, anak itu berbuat hal-hal yang tidak dipuji oleh syariat, tidak terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu tidak barokah, bisa menyusahkan orang tuanya saja. Banyak ceritanya orang-orang kaya, banyak uangnya, duitnya menumpuk, depositonya banyak, karena anaknya itu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariat, maka akhirnya harta itu habis, ya. Habis begitu saja. Bahkan kadang-kadang kalau harta itu tidak membawa berkah, maka anak itu endingnya pada akhirnya membunuh orang tuanya juga. Ada ceritanya banyak. Karena anak itu tidak berkah, anak itu melakukan dosa, hobi narkoba dan sebagainya, akhirnya ibunya juga ada yang dibunuh oleh anak. Banyak yang begitu. Banyak sekarang di media-media sosial, medsos itu ceritanya seperti itu. Oleh karena itu, mari kita seluruhnya memohon kepada Allah SWT, memohon harta yang halal, harta yang bersih, harta yang barokah. Karena itu imbasnya nanti, kalau harta ini halal barokah, imbasnya itu pasti positif terhadap anak cucu kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena sudah 1 jam ya. 1 jam. Nyampe 1 jam. Untuk kekurangannya barangkali bisa ditambah dengan pertanyaan bebas pertanyaannya, baik yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, walaupun pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan dipersilakan. Yang penting yang ditanya itu yang lebih baik mungkin hal-hal yang ada kaitannya dengan perilaku kita sehari-hari. Contohnya seperti apa? Seperti kaitannya dengan sholat, dengan wudu, dengan pergaulan, dengan dengan nifas, dengan suami istri, dengan anak, dengan apa semuanya. Itu namanya perilaku kita sehari, dengan transaksi, perdagangan, dengan zakat, haji dan seterusnya. Ini lebih bagus di situ daripada menanya hal-hal yang tidak positif seperti masalah yang politik. Tidak usah nanya politik di sini, bukan tempat politik di sini. Tapi kita nanya hal-hal yang ada kaitannya sehari-hari, perilaku kita sehari-hari. Dan bapak kita nanya bagaimana Kiai kalau kita ini oleh suami diminta terus, padahal kita ini sakit, tidak bisa melayani, mana hukumnya? Tanya itu ya. Ini banyak kadang-kadang kalau saya nolongin sini perempuan di berkelompok, semuanya perempuan, ratusan orang. Nanyanya Masya Allah bagus-bagus seperti itu. Kaitannya dengan suami istri. Tidak apa-apa, itu kan masalah hukum. Tidak usah malu. Tidak usah malu, Makanya di kalangan sahabat perempuan itu semuanya diungkap oleh Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah. Seperti ini. Saya kemarin ngajar anak-anak, ada sebuah hadis. Idza taqal hitanani faqad wajibal ghuslu. Ini Aisyah rawinya. Fa'altu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Ketika dua khitan apa dua khitan itu Pak? Tepat kesunatan itu loh. Artinya senjata laki-laki dan perempuan itu sudah saling menyentuh ya. Saling menyentuh iltiqa ya. Faqad wajibal ghusl katanya. Maka ini sudah wajib adus, wajib mandi. Ya. Kata Aisyah, fa'altuhu ana, saya itu melakukan dengan Rasulullah SAW. Fa'tasanna, kemudian kita mandi. Ini kata Siti Aisyah. Beliau tidak malu menyampaikan itu karena ini sesuatu yang hak, barang yang hak. Oleh karena itu, Rasulullah SAW itu kawin lebih dari 1. Berapa istri Rasulullah? Berapa? 10 beliau meninggal istrinya. 9. Ini waktu beliau meninggal istrinya berapa? 9. Antis ini suatin wafatul Mustafa
khujirna fakhtaran nabiyal muqtafa, kata Abdul Hamam itu. Istrinya semuanya 11, tapi ketika beliau meninggal, istrinya itu berapa? 9. Kenapa harus 9? Iya, karena yang 9 itu semuanya itu menjadi perawi hadis Rasulullah SAW yang sulit dijangkau oleh rawi laki-laki. Contohnya seperti masalah kumpul tidur dengan istri, bagaimana caranya kumpul tidur, bagaimana setelah tidur, bagaimana caranya cara nifas, orang lahirkan, semuanya itu rawi-rawinya yang tahu itu kan perempuan. Makanya yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ranking 3 itu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nomor 1 ranking 1 Abu Hurairah, nomor 2 Abdullah bin Umar, nomor 3 adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Seorang perempuan istri Rasulullah Aisyah itu bisa meriwayatkan hadis di ranking 3. Hebat kan? Untuk apa itu semuanya? Untuk maslahatun nisa yang berhubungan dengan masalah ibadah. Begitu. Monggo dipersilakan barangkali ada. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cuma penjelasan tentang moto paling sepuluh saya tidak umur moto sholat. Ya. Yang penjelasan. Oh ya. Nah, Bapak siapa? Nama? Habibuddin. Bapak Safiuddin, bagus pertanyaannya Pak. Ini Bapak ya, perlu diketahui supaya yang lain bisa juga mengerti tentang qada sholat orang meninggal, begitu ya. Jadi qada sholat itu Pak masih ada perbedaan pendapat di situ. Jadi umpamanya ada seorang meninggal, dia punya hutang sholat. Jadi sangat sulit sekali Pak orang meninggal itu tidak punya hutang sholat, ya kan? Sulit sekali orang meninggal tidak punya hutang sholat. Kenapa demikian? Karena mungkin tidak adanya korelasi, koordinasi, komunikasi yang baik di antara yang sakit dengan yang tidak sakit, yang melayani setiap hari itu. Kadang-kadang yang sakit mau sholat, tapi yang tidak sakit, yang melayani itu tidak sanggup melatih, kan begitu. Akhirnya dia juga tidak sholat. Padahal secara hukum yang namanya orang sakit, selama akalnya masih sehat, akalnya masih normal, ini tetap harus sholat. Madam akluhu thabitan sahihan yajibu alaihi sholat. Orang itu selama akalnya masih eksis, tetap konsis di situ dan sehat, maka dia tetap wajib sholat. Walau kana maridan, walaupun dia sakit. Ya. Makanya yang tidak sakit, yang sembuh, yang normal harus membantu. Lebih-lebih dia orang tuanya sendiri. Si anak itu harus membantu bagaimana caranya wudhunya, cara sucinya harus diatur. Nah, kemudian kalau orang itu sakit, supaya ringan sholatnya, tidak terlalu berat dan beban padanya, maka bisa dijamak, bisa dijamak ya. Orang sakit supaya tidak sangat tersiksa, sholatnya bisa dijamak, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Hanya saja subuh tidak bisa dijamak dengan zuhur, subuh tidak bisa dijamak dengan isya. Subuh itu sendiri, berdiri sendiri, tidak ada paketnya. Yang lain ada paketnya. Zuhur dengan asar, isya dengan maghrib. Subuh tidak ada gandengannya, maka tidak dijamak. Sampai ke pertanyaan tadi, ketika orang itu meninggalkan sholat, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, orang meninggalkan sholat tidak boleh diqadha dan tidak boleh diganti, karena dia yang namanya sholat itu tidak pernah
Rasulullah itu menyuruh secara qauli dan fi'li mengganti sholat orang lain ketika mati. Itu dari yang pertama. Ya. Jadi kalau kita punya keluarga mati, menurut pendapat pertama ini, ya sudah biarkan saja, tidak usah diganti. Menurut pendapat pertama, diapakan saja, ya sudah doakan saja, mudah-mudahan diampuni sholatnya. Yang ditinggal itu diampuni sehingga nanti di akhirat ketika diperiksa dia tidak ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana salat kamu yang sekian lama kamu tidak sholat? Tidak ditagih begitu. Kalau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, adakah sebuah mazhab, sebuah pendapat yang mengambil intisari pada adillah, dalil-dalil hadis atau Quran yang berpendapat bahwa orang sakit yang sudah tidak bisa berdiri dan tidak bisa bergerak itu tidak harus sholat? Jawabannya ada, ya, ada Pak. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i, tapi itu adalah mazhab Abu Hanifah. Jadi mentaklid ke mazhab ini tidak apa-apa juga, boleh, ya boleh. Makanya kita ketika punya keluarga yang sakit parah, tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, bahkan dia stroke yang sudah stadium berapa begitu, 4 atau 3, tidak bisa bergerak apa-apa, bahkan tidak bisa ngomong, saya kira barangkali bisa taklid kepada mazhab ini, artinya dia tidak harus sholat menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut imam kita Syafi'i itu harus tetap sholat selama masih ada akal. Bagaimana caranya orang sudah tak bisa ngomong, tak bisa gerak? Ya kan ada medis, Pak. Ada tim medis nanti yang meriksa, oh akalnya masih sehat, bisa itu nanti kelihatan. Jadi kalau dengan tim medis, kalau tim medis mengatakan ini ya kali masih normal, itu masih wajib sholat. Kalau sudah akan tidak normal, sudah nyambung, ya sudah, tidak ada masalah, sholat. Kalau sudah tak nyambung, ya kan? Tuh ya. Kemudian mazhab yang kedua, Pak. Mazhab yang kedua, tadi mazhab yang berapa tadi? Satu, tidak boleh qadha, ya kan? Yang kedua itu boleh diqadha. Mazhab Syafi'i, tapi bukan mazhab Syafi'i sendiri. Itu adalah ulasan-ulasan ulama-ulama Syafi'iyyin mutaakhirin. Di antaranya Imam Subki radhiyallahu anhu majma'in. Jadi kalau mazhab Syafi'i sendiri itu tidak boleh dikotok juga dan tidak boleh ditebus. Tapi ada mazhab pengikutnya itu mengatakan di antara Imam Subki radhiyallahu taala bahwa orang yang mati meninggalkan sholat itu bisa diqadha oleh ahli warisnya, bisa diganti oleh ahli warisnya. Cara motonya bagaimana? Ya tinggal doanya saja, niatnya saja, Pak. Usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbil qiblati qada'an an sholati fulan bin fulan. Sudah begitu, ya. Jadi mulut ini mengatakan Allahu Akbar, hati niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat qadha dari fulan bin fulan. Di sini hati Allahu Akbar, hati niat di sini. Niat saya sholat zuhur fardhu 4 rakaat qadhaan dari sholatnya fulan bin fulan. Sebut binnya. Kalau perempuan bintinya sebut, binti siapa? Ya. Ini menurut yang boleh. Dipersilakan, sampean boleh pilih yang mana, ada apa-apa. Mau qadha silakan, tidak usah qadha mazhab yang tadi silakan. Jadi tidak ada yang baku harus begitu. Jadi kita mengamalkan hadis ikhtilafu ulama'i ummati rahmatun. Ini hadis. Ikhtilafu ulama'i ummati rahmatun. Perbedaan ulama-ulama umatku itu adalah sebuah rahmat. Rahmatnya di mana? Iya, bagi yang sulit begini begitu, bagi yang bisa begini begitu, bagi yang begini begitu dan seterusnya. Itu kan rahmat.
kita boleh pilih di situ, kan begitu ya. Nah, jadi masalah subuh Pak, usolli fardhu subhi raka'ataini usul qada'an an sholat bulan. Yang kaulah sholat fardhu 10 rakaat qada dari sholatnya sebulan. Tinggal begitu niatnya. Waktunya kapan saja bisa. Dan waktunya maksudnya apa boleh selesai sholat subuh apa sebelum sholat subuh? Oh, kalau sholat subuh udah boleh ya. Jadi yang lain saja, yang setelah asar tidak boleh, qada tidak boleh, setelah asar, setelah subuh tidak boleh. Dilaksanakan sebelum asar. Ya, sebelumnya tidak apa-apa, setelah zuhur, sebelum zuhur, setelah isya, sebelum isya, setelah maghrib, panjang waktunya. Sepanjang malam itu bisa, sepanjang siang itu bisa, dengan catatan tidak waktu terbit matahari dan tidak waktu terbenam matahari dan tidak waktu istiwa ya. Jadi dari waktu duha sampai zuhur lengser matahari, dari lengser matahari sampai terbenam matahari, dengan catatan jangan setelah sholat asar waktunya. Jadi atau sampean kalau mau nyicil ya, karena orang tuanya mati meninggal, sholatnya 2 bulan nggak sholat umpamanya, cicil saja sampean. Setiap sampean sholat ngodoknya berapa gitu. Jadi kalau asar dikodok sebelumnya, kalau subuh dikodok sebelumnya, jangan setelahnya. Kalau zuhur, isya, maghrib bebas kapan saja, setelahnya sebelumnya boleh. Atau gampangnya begini, gampangnya sampean kalau mau qada, orangnya banyak, sholatnya banyak, utangnya sampai 3 bulan, qadanya berat, susah, sholatnya sendiri saja sulit ya, kadang bolong-bolong sholatnya sendiri, apalagi mau qada sholat orang lain kan gitu. Banyak, saya di rumah banyak gini Pak, ada orang yang meninggal, anaknya banyak, mungkin 5 atau 6, suruh qada sama anaknya bilang gini, aduh makanya udah waktu saudara yang kepo kau jangan pula TV sering begitu. Kira apa cara memakai? Ya minta saja coba kita akan modok saja ya marah kau itu muncang oreng di tanah akhir dalam berkira berkaya rasa orang tua jangan mencari pakon macam berempat beli nasi rezeki ya lah. Dalam menyalah kerja kekeluargaan lekas mah hari ini tuh nomor 2 monte bodolna jika boleh jalan lain fidat ya fidat tebus keleban apa setiap satu salat umpamanya transaksional apa sampai untuk fidat ni kan bisa bolos tak nak kecuali barang ni kaki minta tolong sampean. Tahu sarang-sarang kalau benda oli ini sekolah mereka. Ni kami menurut saya. Jadi menurut saya ni ada kipah prakteknya tidak kipur kaya. Bisa kerja TV sekolah bisa minta tolong kau mereka. Mau di Mekah tak pernah pula pada setombu nyai. Jemput hari yang bulan berdoa di belakang sholat juga tapi tahu banyak baikkan tak sekali kan ibarat pas saya mereka sehadir banyak masjid pas minta tolong ke orang yang masjid ni baik itu tidak sampai ke sekolah ni ke sekolah mare betul Pamari ni pas mari. Mun telepon Allah pakai tanya aja kok udah mereka teh. Thank you. Buat ngelilingi. Boleh pertanyaan? Boleh. Ibunya kalau kalian mulai jelas, mulai perang suara. Pilih. Waalaikumsalam. Membahagiakan orang sepuh yang sudah meninggal karena masa hidupnya
bule gitu ya. Nasi kulit juga jarang-jarang. Pertanyaan kedua, kan itu berlatar belakang tradisi syariat Islam, tradisi yang mau dilaksanakan oleh masyarakat di dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nyari sandal sama memang ada di syariat Islam. Kan itu pertanyaan. Oke. Saya jawab dari yang kedua dulu. Oke. Yang kedua itu tentunya kait mengait dengan pertanyaan yang pertama. Berafiliasi, bersinggungan. Jadi sebuah Pak Polwale, Petogale, atau Sare itu secara spesifik, secara khusus itu tidak ada. Artinya dalil khusus itu tidak ada. Artinya dalam segi hadis, Quran atau apa itu tidak ada secara khusus, memang tidak ada. Dari zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in itu tidak ada. Hanya saja begini, dalil umum yang ada. Dalil umumnya itu apa? Dalil umumnya itu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, ada orang perempuan datang kepada Rasul, saya punya ibu meninggal. Kalau seandainya dia nututi, dia pasti sedekah. Ya. Inna ummi matat uftulita, mati secara mendadak. Wala adrakat annaha la tasaddaq. Kalau dia seandainya nututi tidak mati seperti itu, dia pasti sedekah. Terus ditanya anaknya itu, apakah kalau saya sedekah darinya bisa bermanfaat untuknya? Hal tanfa'u as-sadaqatu idza tasaddaqtu anha, kata beliau. Apakah kalau saya sedekah untuknya ada manfaatnya Rasulullah? Rasulullah menjawab, nah, iya ada manfaatnya. Terus Rasulullah nanya lagi orang itu, apa sedekah yang paling manfaat Rasul? Rasulullah bilang, alma, air. Itu sedekah yang paling itu adalah air. Air itu artinya gali sumur, bukan air yang hanya segini. Tapi intinya sahabat tafsirkan air itu artinya menggali sumur sehingga sumur itu mengeluarkan sumber, kemudian sumbernya itu dimanfaatkan oleh orang banyak. Setiap orang ngambil dari air itu satu timba, dibuat wudu, dibuat minum, dibuat salat, buat suci, adu dan seterusnya. Kalau niatkan untuk orang tua kamu, maka orang tua itu dapat pahala sebanyak air yang digunakan setiap orang. Kalau dia gunakan untuk wudu, maka si ibu dikubur dapat pahalanya wudu. Kalau digunakan untuk sholat, maka si ibu dapat pahalanya sholat, dan seterusnya. Jadi untungnya besar kan? Jadi ini dalil umum namanya, sedekah ya. Sedekah apa saja, bukan hanya air, tapi yang dimaksud itu air. Nah, ulama untuk supaya orang ahli waris itu supaya ada kepedulian istilahnya, supaya ingat untuk memberikan sedekah, manfaatnya, pahalanya yang diberikan kepada yang mati itu ada 1000 hari, ada 40 hari. Kalau saya di rumah itu tidak harus 1000, tidak harus 40, tidak harus 100, tidak harus 7. Ya, itu hanya ketentuan-ketentuan. Itulah yang disebut bid'ah oleh tetangga sebelah. Padahal yang dalil umumnya itu kan mendoakan mayit, mensedekahkan kepada mayit, kemudian mengirimkan pahala kepada mayit, itu semua ada dalilnya, dapat dipertanggungjawabkan.
yang sudah saya tulis di kitab tulisan saya namanya Faidun Nawawi, itu sudah bahasa Arab tapi buahnya darinya buah. Hanya saja praktek-praktek secara khusus seperti itu tujuannya takut orang itu lupa. Nanti jangan-jangan kalau sudah orang tuanya meninggal, sudah tahunan, 3 tahun, 4 tahun si anak itu lupa, kan begitu. Makanya ulama itu memprogram supaya ahli waris tidak lupa. Yang kalau oleh si buahari kira ayo sedekah ini saja. Begitu kan? Jadi asli dari sumbernya itu tidak ada, tapi dalil umum itu ada dan bisa dikias-kiaskan. Ya, dilakukan ya ada apa? Sama dengan ini, orang berdoa ini boleh, berdoa begitu boleh. Ya, masa begini? Rasulullah itu kan kalau sholat baca apa? Kalau sholat subuh baca apa? Kalau malam Jumat baca surat sajadah dan surat ad-dahr al-insan. Terus kita ini baca yang lain. Apa itu tidak bid'ah? Bid'ah juga kan? Maulid Rasulullah kami ada mampu. Ya, Pak Supir ngambil subuh di masjid. Baca surat apa namanya? Sajadah. Apa itu tidak bid'ah? Jadi kalau orang itu mau harus persis betul dengan Rasulullah, ya tidak bisa. Makanya kita itu cari apa? Cari alasan-alasan yang syar'i. Supaya apa? Supaya cara membantu kita kepada orang yang mati, toleransi kita kepada yang mati ini tidak pupus dan tidak putus. Itu dijadikan cara. Sama dengan ini, Bu. Kalau di tradisi kita itu ada orang yang rasol. Arasol ya. Bulan rasol, rasol. Bulan sorah, tasin sorah. Bulan separ, tasin separ namanya. Pertanyaannya, apakah Rasulullah dulu begitu? Tasin separ, tasin sorah, arasol. Ya jawabannya tidak ada. Itu ulama kita dulu, orang Madura, ulama Madura merancang itu supaya orang setiap bulan itu bersedekah. Karena hadisnya ada. Hadis secara umum orang itu setiap hari itu disunatkan sedekah. Ya. Orang itu setiap hari, setiap pas ruasan nikah sunat disedekahin. Muntan di cukup aja 2 rakaat, tak sedekah betul ni kalau. Kemudian dia sedekah. Di ulama yang berukram salah tak benar, tak mungkin benar ada sedekah orang itu. Pahami kayak perintah, benar ada sedekah orang tak mungkin. Maka ulama berprogram 10 bulan baik, malih tak tobat sedekah. Wala sebab sedekah bulan dia dan Allah Taala jauh dari bulan. Nang hadis sebut lagi inna sadaqata tadfa'u sab'ina baban minal bala. Ini dari umum. Saumuna sedekah jika bisa nak petong kalau macam dari bala berkelai. Maka nak walaupun bulan ini sedekahin tajib batu cetak subeh bilis manis sendok mulaki rokok boleh sepul rokok boleh sepul sangat ini kan sedekah. Jadi pak bulan boleh lagi sora bulan boleh pak arasol. Ini kan tradisi sedekah ke himpun di kajaran meletak loh. Mungkin kan? Saya nomor 2 bagaimana cara membahagiakan orang tua. Mungkin di zaman pertama kita sikipur kita ada aja benar kotor ya. Di sampai motor mabungan sepupu senikah. Sampai ki odi hari sepona jika sampai tak membahagiakan, tak sempat membahagiakan. Mungkin saya senang benar tadi lagi guli pun sate kan sering lagi. Saya penyaman akan sedewada. Kapan saya tadi kasta.
Pas tanah ko lamba tak mampu ngakari sepo mangko ceman 95 berbulan. Kawan lama tak bisa kira buli ke kopur tak kira je ke ya pak buli nampak tak kira je. Kadang-kadang orang ni kesalah, jemput ni kan udara kesalah. Salah ada santri musuhan, santri karto, lembar ngaji gak siapa hal apa kesorbo. Bida-bida setahun 2 tahun, papan set. Baca habis ke guru ni. Tak kaya jong panjang lagi ya sini. Lagi ya, oh ini ya, ini. Pantas sorbo je. Mulanya sehingga gue sepupunya. Kita betul sebulan toron boleh. Pantar kau berpan, iya pak, iya sini. Betul ya, suruh tidak tiga. Pas batas kau, muncul tu lain. Anu jom, pantas dua kain. Betul apa dua kain? Ya, lagi dua dia benar. Ini benar, sih benar pak. Pak bagi pada kau. Kenapa kita sebatas kau? Kita kira keluar bahangan aku tu. Salah aja. Cara dia harus betul apa lagi kering TV. Pas on kata subir ni. Niat tak subir sedangkan aku dah saya kuburan. Ada kelan beri kuburan. Depan ni kan. Maka nak jemput almarhum ibu karya porot. Orang lecong, orang mati daripada di penjara. Orang mati lecong pada di penjara. Karena tak bisa keluar. Betul tak bisa keluar. Menerana kan kamu menerot kemampuan. Berkahli nanti ngapur man kamu. Kebebasan menerot terus orang mati ni. Cuma betul tak bisa belajar. Tak bisa orang sabar, tak bisa tegang itu tak bisa tegang. Jadi namanya mana? Orang mati ni kan, benar sebebas, benar sebuta, benar saya tahan, benar saya. Karena orang mati ni jangan berbakar pada orang di penjara. Orang penjara itu kan bisa kirim. Bisa kirim teman-teman? Bisa kirim kan? Bisa kirim sate. Bisa kirim jajan semua nyaman lagi. Kalau pencatatan, kirim barang-barang yang terlarang. Mau kirim barang-barang terlarang, kirim narkoba, kirim ekstasi, kirim sabu, kirim miras, semuanya. Jangan mau minta bang baik sana, tak bisa. Tak kira bisa ada pak, kapan penjara. Mungkin kirim guli, lebih guli lebih saya kirim ke seorang. Banyak bagi guli betul, atau lidah minta bang baik sana. Lepas dah pak, lepas dah. Sedangkan juga dari kopur ni kan bisa luar penjara. Kirim apa saus dapat bisa. Kalau pencatatan saya pakai kirim halal. Saya pakai kirim tak subhat, tak haram. Barang-barang terlarang dapat. Jelas ni? Dapat. Saya kirim orang berbendel, orang ikhlas. Saya kirim barang bagus, barang terlarang dapat. Empat ni kalau menyambut di samping hadis-hadis. Pemimpin apa orang-orang yang dapat. Setahun bukti, saya dapat. Kan tahun ini boleh, saya kira kami. Awak boleh. Kalau datang Fatihah saya kira, tak subir. Mula Fatihah saya kira sampai apa di nikah. Mana ni? Ada kan? Bada buat apa ni? Sampai saya reba bunyi-bunyi, saya rasa apa di kau jodoh. Tak boleh, mesti dapat. Okay. Jadi antara bahagia orang sebuah doa lema. Okay. Baca ni kemana bahasa nak pergi? Tak tahu mana? Tak tahu mana? Entah.
Orang kita pun tak pernah betul kali sekolah tak sempat karena sibuk dan semacam toba atau betul perlu kali sekolah bisa soal semarin mati. Kenapa semarin mati kita? Lima hal aku ni. Pertama, mun sampai terus kali sekolah addu'u lahuma. Addu'aki kali sekolah dua. Addu'aki bu. Ya Allah, kali sekolah tanpa bahagia dengan alam Ya Allah, respotan kula pepecer akhir alam kubur. Ya Allah, respotan kula terima akhir dapat senang. Sepora akhir saja kecubanya. Ini kedua. Nomor dua al-istighfar lahuma. Nyonaki sepora orang kedua. Singkat simpel. Rabbi ufirli wali walidayya. Rabbi ufirli wali walidayya. Firli wali walidayya berbalas soalan jangan aning telok aduh nak telok sampai ngembang kisah kan Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli wali walidayya paling sekolah ini menggula selekor kali berapa jadi berapa aja jadi lucu-lucu berburu ingkar di tempat baca cuma nanti sekolah dan sekolah faedah dia banyak Nyonya kira sepo saya alam muda, saya alam kubur. Ni ke paling penting. Saya nampak betul betul. Ni ke barokah. Kempang rezeki. Kempang rezeki. Sampai pun ada kendala montong maksudnya. Atau kendala montong roh kibul. Atau montong ke dalam tenang. Tu akhirnya sepo istighfar berbanyak. Yang benar betul. Rabbi ufirli wali walidayya. Rabbi ufirli wali walidayya. Rabbi ufirli wali walidayya. Terakhir berarti mau ngalah saltos pas tambahin warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli wali walidayya. Rabbi ufirli wali walidayya. Terakhir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masa sangka sampai itu aku saja. Mata enggak sampai di sekolah pula. Saya lagi naik nyosoy dia tak banyak cakap lagi. Soalnya cakap nyosoy bermalam berbakti dari mari nyosoy anak atau bukan berkenyang tapi anak maka jangan nyosoy kisah lagi je kan. Lah lain. Jadi wal istighfar lahuma. Okey. Nomor 2 addu'a lahuma addu'aki. Bang semacam makapi. Dua apa sahaja. Jangan coba tak nak. Nomor 2 wal istighfar nyona ke separa. Bentuk lagi guru. Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya. Pangeran terkula separa aki terkula ban orang terbuat terkula. Dikajak betul. Nomor 3 as-sadaqatu anhuma. Sedekah yang separa itu. Tak usah banyak sedekah. Sekali seperti ikhlas. Saya tahu contoh masalah. Sampai ketahuan kalimat. Nama biasa sebenarnya kita ketahui. Okey. Paling coba paling gini kita lagi hati atau apa atau dosa atau barang sepenting ditang barang itu. Sampai niat. Ya Allah, nanti sampai niat. Ya Allah, tergulang angkai tamu, hormat tamu, kalau bintang, kalau cangkir. Niat kecerdasan guna kata tidak ada sekolah dua tahun. Jelas ni keplong sampai. Tak tahu yang bertangkap, tak tahu yang membelah, tak tahu yang pemilih, tak tahu yang disan. Ikhlas mereka. Empon kini berdoa. Takut kita sampai ketanya. Pun ketanya dan sedikit. Lebih ikhlas tempoh sampai yang beli kerpu, yang beli sampai akwalan, tapi tak ikhlas. Tak betul ada. Jadi bangsa ni. Nikah as-sadaqatu anhuma. As-sadaqatu anhuma. Termasuk dapat saya pun sedekah. Laki sandal, laki payung, laki lama. Lagi apa pun yang orang dapat ni. Pun baju tak ada. Baju tidak ada. Sandal tak ada. Sandal yang boleh beli itu tak suka. Bipal. Kenapa sudah pak kencer? Kencer kita tak ada. Apa kencer nak jurung kau agak boy.
Tak padang kenceran ni kapan. Mun kenceran ni kapan padang. Kau boleh musola ni. Tak kira buat. Pak kenceran menjaga isak gelak berjumpa padang. Pangak kerpa je renggak. Pangkok kenceran berjumpa. Takut yang sepuh je renggak boleh nak kerpa. Tak buat musola ni. Tak buat. Nampak kau boleh bukan petong kali. Maka ni kan orang yang musola ni kesengka. Wah kita sengka. Walau tak padang. Tak padang ni kan. Sengka tapi. Puan, berbagi puan nomor berapa? Nomor empat. Silaturahmi nyambung ke lebelana. Pela-pela sambung. Sebenarnya hari ini ketinggalan pun saya tarik sepon. Pela bahkan baik. Di menjadi tak yang tarik. Pos-pos orang tak sambung. Orang boleh lupa. Semua pun lu tak sambung. Lalu ni kemana? Mon hari ini kali sepon saya. Pas nyambung alam ke pela. Dari sepon ni ke punga tarik. Senang tarik. Mula dari satu atau kan mula dari sebuah sebuah Quran. Contoh Nabi Adam alaihissalam. Begitu kenyang Nabi Isra Mi'raj, angka ke atas langit. Apa mungkin kalau begitu saja utus ke atas langit? Termasuk di antara Nabi Adam, bukan Nabi tengalin bila ngolaten kekangan, mesem, kesokan, senyum. Bila ngolaten kekajian Nabi Adam mula. Tanya ke Jibril, yang Nabi Jibril. Jibril, apa nama Nabi Adam kasut kagangan mula ke bunga senang kekajian mula. Oh besar Muhammad, mun saya celing kagangan ke sebunga, kasih celing nak potong bagus senang jelek hati Nabi Adam. Mun celing kekajian kesangat tidak tu potong semasyarakat tamporak padang tapi Nabi Adam sesar buat mula. Seni kecukan ni sepoh. Rek sepo si alam kubur ni kan. Teka alasan bantuan ini di saya. Pas sampai alam kubur. Rek sepo si kubur ni karuat mikir. Sosal mikir. Rawat. Mun mikir, mun ngapa senang putus yang buana Tuhan Allah Ta'ala. Ini ka rek sepo ni ka bunga senang. Tadi sampai anda rejek bawa rek sepo. Cuma rek sepo. Rek sepo. Rasa itu. Dunia ni dah bidang gambulin jika ketokar boleh ruwet ni seboleh bagi bermain di baju ni dunia ruwet salah tak ngirim es batu ngirim mar juga ukuran nanti tak ngirim es batu ngirim mar naudzubillah pon serong kacikan pol sangat pon serong berapa nomor 5 silatu ahli wuddihima nyambung cakanjan sakrab cakanjan yang sepuh ya sepuh saya ada sepuh sama sakrab intare kalau sampai cakanjan sepuh pun lagi pak oke ni asam pun Ibnu Umar radhiyallahu anhu setong tempo numpak hemat ajuban ki belum legedang pas abang ki berduk sadulna jalan nang senang anak Sayyidina Umar apa kira jalan molok salam langsung salaman hidup kalbi ubana bon marhem mana pakai kira juba bi tempat apa mereka sampai senang ke bapak kula kan bapak kula mereka kula nyambung sampai mereka juba kula bagi sampai hemat misalkan kau sampai kepada orang sekali. Sepeda motor, Pak Supri sepeda motor, Bapak pakai berjalan tak pernah. Kalau dia kencang, pakai buka kalau mesin luar, sepeda lagi. Bagi, aduh, pun Pak ada makan kini kamu pun hebat. Mangkara apa ni kan motor kata ada, pun hanya Nabi, pun payah ke kayu. Pela kenyontok ni ke. Apa kaya mengatakan Allahumma ya Allah berkisah apa ya Allah.
lah kontak lembar. Tapi tikal lah seperti masa tarak kemunku lah. Kita benar kita kotak bapa tikal gula gelem. Tikal gula gelem. Lu je tak ada pada kisah. Okey. Cukup ni? Cukup ni? Alhamdulillah. Semoga mengaji makin dan hikmah. Ya, maka jadinya surga. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu tartahu biha al-qulub wa takshu biha kullal humum wal humum wal qulub wa tawfiq biha kullal sayyi'at wal munkarat wal mukhalafat wa dha'a al khataya wal dalalat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم الهمنا علم النفس وهو في الغيب وارزقنا فهم نعلم به كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالصحه والعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي المختار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan.